Target tinggal sedikit lagi, tapi langit punya rencana lain. Tepat jam 3 sore di Subah, langit pecah dan hujan deras pun mulai turun menghantam bumi. Ini bukan sekedar perjalanan biasa, ini adalah pertaruhan adrenalin antara nyali dan alam. Dari licinnya aspal legendaris Alas Roban hingga tidak menentunya perkiraan cuaca yang seolah menantang batas kemampuan kami. Saya dan Fatima dipaksa bertarung habis-habisan melawan waktu yang terus mengejar dan jarak pandang yang kian menghilang di balik kabut. Tidak ada kata putar balik. Mesin KZR ini harus terus menderu menembus badai. Sanggupkah kami menaklukkan tantangan terakhir ini dan menyentuh tanah Jogja tepat jam 7 malam? Oh, ngantri ya? Jatuh lagi. Lima pun, Mbak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jalan lagi, teman-teman. Oke, jalan lagi sekarang setelah istirahat di SPBU Subah. Rekomendasi dari Mas Rang. Saya istirahat di sana. SPBU-nya asik juga, bisa mandi juga itu, sama bisa goler-goleran yang jelas. Ada bangkunya panjang-panjang semua. Dan ini sekarang saya mode hujan, teman-teman. Karena saya sudah lihat prediksi cuaca ya di aplikasi Windy sama aplikasi Zoom Earth dari Google ya. Nggak aplikasi Zoom Earth sih, nggak bisa diinstal di handphone saya, cuma pakai web browser aja. Pakai Zoom Earth nanti bisa kelihatan, teman-teman. Dan ini saya sekarang akan menuju, waduh, navigasinya mati, guys. Kenapa reroute ya? Saya nggak mau lewat sini, saya mau lewat WLRI. Selalu direkomendasiin lewat sini terus. Saya nggak mau. Jalannya kecil pasti. Saya mau lewat WLRI aja. Jadi saya lumayan juga tadi istirahat ya. Di SPBU Subah itu sekitar 1,5 jam. Lumayan netralin punggung ya, karena pegel juga ternyata ya. Saya situ netralin punggung, goler-goleran, sekalian sholat ya. Dan saya tadi niatnya mau makan pop mie tapi agak mager, karena saya sebelumnya itu beberapa hari yang lalu makan mie terus ya. Takutnya langsung gak enak badannya gitu, teman-teman. Tapi saya nggak mau, saya lurus aja lah. Tuh, disuruh lewat sini, saya nggak mau, lewat galeri aja. Saya mau lewat jalan besar aja. Oke, teman-teman, kita hujan-hujanan, teman-teman, untuk perjalanan sore hari ini, teman-teman. Karena sekarang ini sudah jam berapa ya? Sekarang jam berapa, teman-teman? Jam 2.53, mau jam 3, teman-teman. Jadi
Ini udah termasuk sore teman-teman. Untuk sampai Jogja, Sleman tuh masih ada 4 jam lagi teman-teman. Kemungkinan kita sampai jam 7 malam teman-teman, kalau nggak istirahat. Pantura ya, di saat hujan ya. Pantura menuju Alas Roban. Jadi karena di sini didomisi sama truk-truk ya, kendaraan. Jadi jalannya nyipratnya tuh mantep banget temen-temen. Langsung nyiprat ke helm temen-temen, sama ke body badan langsung. Ini saya mau lewat Alas Roban apa enggak sih ya? Untuk menuju ke Weleri itu saya nggak pakai ini, langsung ke tembak aja. Disuruh belok kanan tapi saya nggak mau lah, saya mau lewat ini aja, Weleri. Saya lurus terus aja. Jadi saya tuh salah ya buat nyeting maps-nya. Jangan ada reroute lagi ya, harusnya saya matiin reroute-nya. Dan ini saya salah banget teman-teman. Jadi direkomendasiin terus ini reroute terus. Saya nggak mau gitu. Tadi saya udah pilih ke arah Weleri loh. Tapi Google Maps itu kan ibaratnya cari yang terbaik ya. Dia kalau kita nggak aktifin opsi gitu jalan tercepat ya begini jadinya teman-teman. Meskipun kita pilih tapi kita tidak masukin opsinya, jadinya itu teman-teman, apa namanya, jadinya reroute terus, ngasih opsi di jalan tercepat aja ya. Kita mau ke Alas Roban ini teman-teman. Kita mau ke Alas Roban mana ya? Kita coba ke kanan aja deh. Kita pakai yang tengah ya teman-teman. Alas Roban. Jadi nyesel belok kanan tadi. Nah, hijau. Oke teman-teman, jalan lagi. Saya terlalu ikutin jalur. Saya lewat sini aja lah. Ini maksudnya Alas Roban atas sama bawah. Saya lewat sini aja lah, yang bawah. Maksudnya itu tuh jalur atas sama jalur bawah. Saya lewat bawah aja, Alas Roban bawah. Lalala. Oke teman-teman, jadi inilah suasana Alas Roban teman-teman. Untuk jam 3 sore ya.
Saya kira mau hujan-hujanan di sini. Ternyata sini cerah ya. Mantap teman-teman turunannya. Itu dia tuh patokannya sebelah kanan kalau lewat yang tadi yang ke atas ya. Aduh teman-teman, di sini cerah lagi. Jadi mochi saya di sini teman-teman. Sudah basah, disiram debu. Jadi mochi dah. Jembatan itu teman-teman, ambil foto dari mana ya? Saya mau banget foto itu tuh. Nah itu batang. Hujan sih, saya mau ngedrone di sini hujan. Telat ih. Kita mau foto dulu. Balik lagi. Sekarang saya ada di kota Weleri teman-teman, atau kecamatan Weleri ya, Kabupaten Kendal. Dan ini saya akan menuju suku, aku lupa lagi namanya apa sih. Tadi suku Harjo apa. Menuju situ akan lanjut lagi menuju Temanggung, lanjut lagi menuju Sleman, Jogja teman-teman. Nanti ini belokan ke kanannya mana ya? Nah ini dia teman-teman. Jadi sebelumnya saya tuh pernah lewat sini teman-teman, naik mobil ya. Jalannya emang kecil nih teman-teman. Jadi saya lebih pede aja lewat sini daripada lewat tadi jalan yang itu ya. Yuk mari lanjut lagi teman-teman. Kita menuju Sukoharjo. Aku lupa namanya apa. Pokoknya itulah. Jadi saya ada di Jalan Ahmad Yani menuju Sukoharjo. Dan saya kenapa masih pakai jas hujan ini teman-teman? Karena di sana masih hujan teman-teman. Ini bukti deh teman-teman. Arah pengendara lawan arah saya. Nah, pada pakai jas hujan kan? Enggak, belum. Tadi banyak yang pakai jas hujan. Nah, kita lihat 1, 2, 3, 4 tuh kan. Ada yang pakai jas hujan teman-teman. Jadi saya tetap aja pakai jas hujan. Pasti hujan di atas. Dan saya benar-benar pengen banget naik motor lewat sini teman-teman. Sebelumnya tuh saya naik mobil ya teman-teman lewat sini tuh. Kalau mau ke Wonosobo lewatnya keluar tol Weleri teman-teman. Langsung lewat sini. Dan saya penasaran aja untuk
motoran lewat sini teman-teman. Soalnya itu jalurnya asik banget teman-teman. Perbukitan gini, nanjak lagi ya kan. Landscape-nya tuh bagus teman-teman nih di sini. Saya lupa lagi nama jalannya apa ini. Capek di sini ada nama jalan nggak sih? Ahmad Yani nama jalannya. Tapi sepertinya ini betonnya baru loh teman-teman. Saya pas itu tahun 2023 ya, sama 2022 naik mobil. Sampai ke atas kan jalannya tuh, mantap kan? Jalannya di sini rusak teman-teman. Jalan cacing teman-teman. Dan akhirnya sini jalannya bagus teman-teman, mantap banget. Setelah Pantura akhirnya menemukan jalan berliku-liku lagi teman-teman. Saya suka sekali jalan-jalan seperti ini teman-teman. Jadi untuk review shocknya ini H4R ini kena semua ya teman-teman. Pantura dan jalan belok-belok ya. Nanti kita coba kesimpulannya. Untuk sejauh ini sampai sini tuh Shock H4R ini menurut saya boleh lah, emang ini enak banget ini. Fungsi lah 3 tabungnya, bisa sesuai kebutuhan. Dan saya ini masih saya setelan Pantura teman-teman ya, untuk pakai box. Jadi nggak ngayun banget teman-teman. Slow reboundnya itu berarti berapa ya? Dari 16 tambah 4 lagi. Ya, slow reboundnya 12-an nih teman-teman. Antara 12 sama 10. Arah cewek ya. Untuk ininya saya jadi hardin tambah 2 dari 12 ke 14. Untuk compression ya. Au. Update lagi, saya berada di Pageruyung ya, Kecamatan Pageruyung itu teman-teman. Tadi saya sudah melewati Polsek Pageruyung dan ini masih menuju alun-alun Sukoharjo. Sepertinya di sini tuh habis hujan lebat ya, terlihat jalannya sangat basah sekali ya. Masih masuk Kabupaten Kendal ini. Tapi overall untuk jalan ini tuh menurut saya tuh asik teman-teman. Tapi di garis bawahi ya gini, tanjakan dan tikungan terus teman-teman, full. Ya teman-teman, ini sudah sampai di Sukoharjo. Alunnya Sukoharjo. Gambar ayamnya mana ya? Ini kita langsung aja menuju ke Temanggung, lalu menuju Yogyakarta ya. Ramai juga ya alun-alunnya. Ada jajanan lucu nggak sih sini? Tuh orang sama sapi bersama loh, bawa pakai truk. Jajanan lucu apa ya? Udahlah langsung aja jalan. Di sini alun-alun nih. Tadi sini banyak makanan sih. Saya tuh mau cari jajanan yang anget-anget gitu teman-teman. Kayak hujan-hujan gini yang anget-anget enak loh.
Sindoro Sumbing. Apa nih di kaki gunungnya, bukan ya? Coba saya lihat nanti ya di maps. Kaki gunung Sindoro Sumbing atau bukan. Jadi ini dingin banget teman-teman. Tapi untuk vibes-nya bener-bener forest banget ya, di forest hutan gitu. Sejuk teman-teman, syahdu. Sekarang saya ke bagian jalan yang turun nih teman-teman. Dari dapat jalan turunan, bisa dapat lubang lagi dilindas. Jadi ini saya belum tembak maps ya, masih ngikutin jalur aja. Masih mentok-mentoknya ke Temanggung ya teman-teman. Makanya saya belum tembak lagi nih untuk jalur mapsnya. Untuk suhu motor 31, serius 31. Soalnya ini saya naruhnya suhu motornya tuh, sensor suhunya di depan apa namanya cover head tuh, nggak kena lagi, agak jauh. Jadi wajar aja suhunya. Mungkin kalau dideketin tuh bisa 40 kali atau 35 gitu. Apa enggak ini karena kegoyang kali ya. Saya tuh naruhnya tuh selang hawa, kabel tisin ke selang hawa itu sensornya. Jadi ya ada kemungkinan geser teman-teman ini, jadinya kena suhu ruangan mesin aja gitu, bukan suhu dalam mesin ya, ruangan mesin. Oh, di suhu ruangan mesin itu sebesar 31 derajat Celcius. Saya berada di jalan yang mulus ya. Saya nggak tahu ini nama jalannya apa, tapi ini sudah masuk Temanggung teman-teman, udah masuk Kabupaten Temanggung. Saya suka aja lihat jalan seperti ini teman-teman, jadi saya record aja. Kayaknya asik banget gitu teman-teman, kalau reading jalan mulus seperti ini tuh, kalau nggak diabadikan momennya. Seperti ini aspal baru ya. Seingat saya dulu tahun 2022 belum seperti ini, jalannya belum mulus banget gitu. Dan sudah mulai gerimis teman-teman. Cuma baru jam 4:22 ya, berarti setengah 5 ya. Emang Temanggung sedingin itu kah udaranya? Sama-sama teman-teman, kita menuju alun-alun Temanggung mungkin ya. Kita lewatin alun-alun Temanggung nggak sih? Yuk kita lihat aja, yuk ikutin jalan aja ini terus. Wow. Sepertinya udara dingin ini membuat perut saya lapar ini. Tuh, kok jadi jalurnya asik banget kan? Tapi ini langsung jalurnya jembatan tuh. Nanjak lagi teman-teman. Kita jangan sampai kehilangan momentum. Sumpah nih teman-teman, dingin banget ini. Saya cuma pakai sendal lagi.
hujan-hujanan. Kira nggak sedingin seperti ini. Ada di Kecamatan Ngadingrejo, Kabupaten Temanggung. Lurus ke Wonosobo sama Dieng. Saya belok kiri aja lah. Asik ke Wonosobo sama Dieng loh. Saya belok kiri. Nah, ini Ngadingrejo. Sini cari apa ya? Kita harus cari cemilan teman-teman. Apa nggak makan gitu? Yang kuah-kuah apa ya? Kayak enak banget ya kuah-kuah. Di sini hujan lagi nggak sih? Mau pakai sepatu ya? Sebenarnya tadi harus pakai sepatu aja. Pasar Ngadingrejo. Jadi saya pakai maps lagi. Tadi dari Sukoharjo sampai Temanggung sini, Desa Parakan nggak pakai maps ya. Sekarang pakai maps sih. Ada acara apa ya? Kayak rame semua diputer-puter ya. Oh iya Natal ya. Astaga. Kita nonton gereja ini. Tahu kan bener. Pura-pura jadi lupa kak. Oh, iya. Sekarang hari Natal. Pura-pura lupa aku. Ke arah kanan teman-teman. Cak. Jadi teman-teman saya kan pakai intercom ya. Ini juga pakai racing ya. Notifikasinya ke sini, suaranya ada di intercom. Jadi sangat recommended lah untuk navigasi simple kalau musim hujan seperti ini. Logo oleh Sari Rasa. Mana sih? Nah ini dia. Ini tapak kiri lagi. Jadi ini saya pertama kali lewat Parakan ya teman-teman. Nah, Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo. Oh, saya pernah lewat sini juga, tapi naik bis. Parakan iya. Berhenti di sini nih ngetem bisnya. Saya pernah lewat Parakan Temanggung. Iya, udah pernah naik bis dari Magelang juga, dari Jogja. Nah, teman-teman jembatan lagi. Ini suka sekali nih. Jembatan. Wuhuu. Kita menuju Magelang teman-teman. Sekarang saya lagi ada di Magelang ya teman-teman. Ini ada di flyover baru ya. Setahun lalu saya dari Telemoyo itu, ini lagi dibangun teman-teman. Dan sekarang sudah jadi ya flyover Magelang ini. Sekarang ini jam 5.53 sudah sampai Magelang. 1 jam lagi sampai Jogja. Dan saya mau langsung makan bakmi Jombor teman-teman. Kalau teman-teman tahu ya, orang Jogja, bakmi Jombor di dekat terminal Jombor. Saya mau makan bakmi godok.
Update teman-teman, sekarang jam 6:01. Saya ada di Magelang, teman-teman, di kota Magelang menuju Jogja. Saya lagi ada di jalan Ring Road apa ya namanya ini, jalan besar ya, Magelang Jogja. Dan untuk cuacanya bagus nih, mataharinya teman-teman. Saya akhirnya sampai juga nih di Jogja. Saya lagi ada di Jalan Ring Road ya. Nah, tadi habis makan dulu di Bakmi Pur. Dan ini saya ada di Jakal teman-teman, menuju Jalan Kaliurang, Jakal. Nah, dan untuk tadi saya sampai Jogja itu jam 7 ya teman-teman. Jadi total readingnya tuh ya hampir sama kayak tahun lalu lah, 17 jam. Dari jam 3 pagi saya berangkat dari Depok sampai Jogja jam 7 malam. Ini 17 jam ya teman-teman. Dan untuk kondisi jalannya ya saya hampir microslip teman-teman tadi tuh pas di Jalan Magelang tuh. Jalan Magelang Jogja ya. Hampir microslip karena udah nggak kuat banget badan. Oke, sampai sini aja solo touring Jogja ya, Depok Jogja dengan ngetes racing ya. Jadi saya nggak pakai phone holder untuk kesini ke Jogja, menggunakan racing ya, racing. Jadi saya benar-benar tanpa phone holder. Dan sampai sini aja teman-teman, sampai Jakal untuk solo riding, solo touring Depok Jogja dengan 17 jam. Saya tutup di Jakal. Yo, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like ya, and share. Yo, matur suwun. Yo. Update untuk kondisi odometer touring tuh berada di 578 ya, 578. Dan untuk bensin ada di 156 saat ngisi terakhir di SPBU Subah ya, SPBU Subah. Dan ini oli belum di ini segini, odometer sama ke oli. Dan untuk touring ya ini cuma update untuk touring sudah dari Depok sampai Jogja itu 578 km. Dan bensin dari SPBU Subang sampai sini Jogja 156 km ya. Kita hitung estimasi bensinnya di sini, efisiensinya itu ada di 28,4 ya. Tapi kali ini dalam skala banding full tank ya, 5,5 liter. Jadi ini juga begitu sebagai jadi patokannya.